Saya CGP Angkatan 9. Di sini saya akan menyajikan mengenai aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMKN 1 Kota Serang, Dr. Maksud Hussein Mutakin MPD, dan yang kami hormati rekan-rekan guru, kami sampaikan ucapan terima kasih telah meluangkan waktunya sehingga dapat hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan selawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang. Selanjutnya saya akan membacakan rangkaian kegiatan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga penyampaian diseminasi, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif oleh Kepala SMKN 1 Kota Serang kepada Bapak Dr. Maksud Hussein Mutakin MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semua, dan Bapak yang sebagai guru yang cantik yang pertama dan utama adalah kita senantiasa mengucapkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan yang kita selalu. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya sampai akhir zaman. Teman-teman semua, kalau kita merujuk kepada visi pendidikan Indonesia, sudah sangat jelas di situ bahwa tujuan pendidikan Indonesia adalah menjadikan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, nah itu memang yang sedang kita upayakan. Salah satu filosofi pendidikan yang menjadi dasar daripada kurikulum merdeka adalah pendidikan yang menuntut peserta didik berdasarkan kodrat yang dimilikinya, yang tujuannya adalah mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kebahagiaan dan keselamatan itu hanya bisa dilakukan pada sebuah ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Aman, nyaman, dan menyenangkan itu bisa terbentuk apabila ada kesadaran, ada pemahaman dari pemangku kebijakan, stakeholder yang ada di sekolah. Ini bagaimana menciptakan, menyematkan nilai-nilai kebaikan universal. Pola yang dilakukan oleh pendidikan guru penggerak ini adalah salah satunya bagaimana sekolah itu mampu menciptakan budaya positif. Positif bagi tumbuh kembangnya peserta didik menuju ke arah capaian kebahagiaan dan keselamatan. Dengan berbagai macam program-program inovasinya, yang antaranya adalah penguatan kegiatan ekstrakurikuler yang lebih berbobot, yang lebih memiliki makna bagaimana menciptakan tumbuh kembangnya peserta didik yang nanti muaranya adalah anak-anak yang memiliki kompetensi unggul, anak-anak yang memiliki soft skill yang luar biasa dan juga pasti. Semua itu saya yakin dan pemerintah juga meyakini bahwa melalui kegiatan tersebut bisa menjadi entitas baru bagi pencapaian visi pendidikan Indonesia.
Salah satunya adalah sekolah pusat unggulan. Karena sekolah pusat unggulan sejak 3 tahun yang lalu pola pembelajarannya adalah bagaimana mensinergikan antara pendidikan vokasi dengan dinamika, dengan budaya kerja yang ada di industri, sehingga penciptaan atau bagaimana upaya kita memilih budaya positif itu sesungguhnya adalah sangat relevan dengan kebutuhan di industri. Karena kita sadar bahwa sesungguhnya anak-anak yang ada di kita, Bapak Ibu termasuk di dalamnya, itu punya aset sebagai pijakan kita untuk terus membuat ekosistem ini jauh lebih baik dan lebih baik, sehingga terjadi kolaborasi, sehingga tercapai apa yang kita inginkan atau prestasi apa yang kita harapkan. Saya rasa itu, menurut saya poin penting yang bisa kita pahami bersama sebagai penguatan dari kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Bapak-bapak semua, ya, ibu-ibu semua, seperti saya, mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa menjadi bagian dari upaya untuk membuat ekosistem sekolah ini lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi tumbuh kembangnya yang kompeten, yang memiliki karakter unggul, yang siap ditempatkan bekerja dimanapun, yang siap berwirausaha dan siap melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya rasa itu, Ibu, silakan untuk dilaksanakan terus kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan dengan lancar, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif saya nyatakan kita secara resmi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu semua. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu guru pendidik SMK Negeri 1 Kota Serang yang bersaya untuk mempresentasikan mengenai diseminasi budaya positif. Semoga dengan presentasi yang akan saya utarakan, yang akan saya sampaikan secara bersama-sama kita
mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang benar. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan atau kebajikan di universal. Semua perilaku yang ditampakkan punya tujuan. Tentunya kita hanya dapat mengontrol diri sendiri, tidak dapat mengontrol orang lain. Tapi posisi kita sebagai pengontrol bagi peserta didik, kita menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tidak bersikap sebagai orang yang mengatur hidupnya, tapi menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Motivasi itu ada dua. Yang pertama adalah motivasi internal dan yang kedua adalah motivasi. Bagaimana motivasi bisa timbul? Karena dorongan dari diri kita untuk bisa mencapai bagaimana supaya tujuan atau cita-cita kita bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Motivasi bisa terjadi karena menghindari hukuman, karena mendapatkan tujuan penghargaan, mungkin juga karena kesadaran dirinya. Peserta didik sering banyak melakukan hal-hal yang di luar kehendak kita sebagai pendidik. Namun bagaimana meramu supaya aturan kita sebagai pendidik bisa diterima oleh peserta didik menjadi suatu motivasi kita. 5. Posisi kontrol guru. Kita sebagai pendidik atau sebagai guru tentunya harus dapat menuntun peserta didik untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran supaya mereka merasa aman dan menyenangkan. Nah, posisi kita ditempatkan pada di sini ada sebagai penghukum. Tentunya ini kalau menurut saya Bapak Ibu, ini penghukum harus sudah bisa dihindari karena memang paradigma kita sebagai pendidik itu awal-awal di era mungkin kita belum mengenali bagaimana itu konsep pendidikan menurut KKD. Tapi sekarang ini saya pribadi, saya sudah mengetahui bagaimana itu filosofi kajian di atas setelah saya mengikuti CB. Saya menggali itu dan saya mempelajari itu dan itu memang real, ternyata memang itu cocok untuk disampaikan kepada diterapkan kepada peserta didik. Tapi tentunya dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan bagaimana supaya sinkron match dengan generasi atau dengan globalisasi yang terjadi sekarang. Kemudian guru sebagai orang yang membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah tentunya ini juga tindakan yang kurang nyaman bagi peserta. Sebaiknya kita hindari. Dan yang ketiga adalah sebagai teman. Ini kurang lebih bisa diterapkan. Namun kita juga harus melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada anak peserta didik. Ada kalau kita sini belajar keras kan posisikannya sebagai teman, ada anak seperti kurang sopan, celutak, ya, ada batasnya. Kemudian guru sebagai pemantau. Ini saya sendiri sangat menyukai. Kita sebagai pemantau, bagaimana mengarahkan anak, memantau anak dalam belajar supaya anak tidak terarah menuju pada tujuan pembelajaran yang tepat sasaran. Itu tujuan pembelajaran ngapain? Oh, anak itu dididik seperti apa, bagaimana susunan dari manajemen pembelajaran kita harus terpenuhi. Kemudian guru sebagai manajer. Di sini posisi kita sebagai manajer ini paling saya setuju. Ini tepat untuk diterapkan pada peserta didik karena dengan adanya guru sebagai manajer itu bisa meyakinkan diri mereka, posisi mereka dan bagaimana kesalahan mereka untuk bisa diperbaiki dari dorongan motivasi diri mereka. Guru sebagai manajer di posisi yang terakhir yang tadi yang sudah saya sampaikan. Posisi ini adalah menurut saya yang paling tepat karena seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi ini posisi yang terbaik. Dan dengan demikian bisa jadi dua produk tertentu kembali pada dua posisi tersebut bila diperlukan. Murid diajar untuk menganalisis kebutuhan sendiri dari dirinya. Bagaimana dia melakukan kesalahan, apa yang sudah dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan. Itu betul-betul match dengan tujuan atau visi
yang kita alami sekarang itu guru adalah image-nya guru itu sebagai penghukum tanpa bisa menyadari apa yang akan terjadi kepada peserta didik, baik itu dari segi psikologis maupun dari segi hal-hal yang lain yang dapat menurunkan motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Ada teori menurut Harvey Korn, itu saat kita beberapa kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tidak akan memberikan penghargaan dan nilai yang sama dengan menghukum seseorang. Menurut Korn, teori dari Korn ini, cara tidak kita belajar di sini adalah penghargaan sesungguhnya. Di dalam pembelajaran, kita memberikan rewards atau punishment itu harus tepat sasaran. Tidak hanya memberikan ucapan-ucapan yang membuat mereka sakit hati, itu tidak boleh. Tapi bagaimana berucap, bertindak kepada peserta didik itu menjadi dorongan untuk dia bisa memotivasi dirinya supaya ini saya mau ya jadi guru ini, saya pengen sih jadi guru, nanti saya suatu saat pengen jadi guru seperti ibu guru ini, idolakan betul ibu. Jadi bagaimana kita menciptakan seorang peserta didik yang betul-betul real mencintai, menghargai apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia hasilkan, meskipun hasil itu tidak maksimal. Tapi kita juga harus memberikan yang positif, nilai yang positif. Kalau mereka nilainya buruk, ya kita sanjung dengan cara bagaimana, seperti apa supaya dia memperbaiki. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah memang kita butuhkan sebagai manusia, makhluk Allah ini pasti membutuhkan 5 kebutuhan dasar. Pertama adalah bertahan hidup. Tentunya kalau kita bertahan hidup harus apa dong? Harus makan, minum, sandang, pangan, papan, itu harus terpenuhi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak itu kebanyakan kalau di sekolah ada yang overacting, sebenarnya dia di rumah itu kurang kasih sayang. Bagaimana kita menyayangi mereka, memposisikan kita sebagai orang tua mereka yang membuat mereka percaya kepada kita sebagai pendidik. Bukan kita membuat mereka tidak nyaman, akhirnya di rumah tidak ada, di sekolah pun tidak nyaman, dan membuat pembelajaran tidak sampai pada titik maksimal. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Anak-anak di sekolah itu memang luar biasa. Di sekolahnya dia merasa dirinya bebas, di rumahnya dia merasa dirinya tertekan. Nah, bagaimana kebebasan yang dia pikir dia dapat di sekolah bisa kita harapkan, bisa kita pegang, bisa kita monitor. Kita sebagai posisinya sebagai manajer membuat nyaman peserta didik dalam pembelajaran dari mulai dia datang sampai dia pulang. Meskipun kita tidak sepenuhnya memantau mereka dan pulang sampai dari datang sampai pulang, tapi paling tidak ada tindakan-tindakan atau ucapan yang membuat mereka itu teduh dan nyaman. Jadi mereka tidak harus kita pantau terus-menerus. Kemudian ada yang namanya kesenangan. Ini banyak nih yang suka jahil, anak-anak kita di kelas. Jahilnya memang ada yang tingkatnya, tingkat biasa sampai ke tingkat yang ekstrim. Nah, Bapak Ibu, kesenangan ini biasanya memang timbul dari anak-anak yang memang kita harus sebenarnya memperhatikan. Bukan hanya tugas pembinaan konseling, tapi itu tugas kita semua sebagai pendidik siswa. Next. Keyakinan sekolah dan kelas. Keyakinan sekolah dan kelas menimbulkan disiplin yang positif, budaya yang positif, kebiasaan yang positif, baik itu di kelas maupun di sekolah. Dan itu akan berimbas kepada bagaimana dia bisa nanti menjadi manusia seutuhnya di masyarakat.
Kami sampaikan permohonan maaf atas segala kehilafan, baik saya ucapan, kemudian kekurangan dalam hal penyajian kami mohon maaf. Kemudian insya Allah akan kami jadikan bahan refleksi untuk kegiatan selanjutnya. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
aturan dari Anda sendiri. Punishment misalnya kalau ada konsekuensi dari Anda sendiri. Nggak usah, tidak perlu dikasih nama. Ya, boleh kalian utarakan konsekuensinya apa. Kalau melanggar, misalnya kalau tidak sesuai dengan kesepakatan, konsekuensinya apa? Boleh, silakan.